yang memang memiliki latar belakang baik di NU atau Wahabi itu untuk mengedepankan persatuan tanpa saling mencaci maki. Jangan sampai elit itu malah memberikan contoh yang seakan-akan dua kubu ini nggak bisa disatukan. Mas Iqbal, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Masih baik. sibuk kuliah? Ya Ustadz, sedang tahap akhir skripsi. Oke, sekarang semester berapa Mas Iqbal di UIN? Semester 9 Ustadz. Semester 9, di Darsun sekarang semester 7 7, ya, masuk semester semester 7. 8. Oke, Mas Iqbal, hari ini kita akan membincangkan satu karya ya yang sangat penting sekali kita diskusikan terkait dengan pandangan seorang Yail Mustafa Yaakob, bagaimana relasi antara NU dan juga Wahabi. Sebagaimana kita ketahui kan di Indonesia NU sama Wahabi sering sekali ya di media ataupun di masyarakat itu sering berbenturan ya. Ada sebagian yang fanatik satu kubu atau yang kubu yang lain sehingga seakan-akan itu antara Wahabi dan NU tidak bisa bersatu, seakan minyak dan air ya. Tapi Yail Mustafa Yaakob muncul dengan buku ini bahwa NU dan Wahabi itu ada titik temunya. Nah, Mas Iqbal ini selaku semester akhir di Darussunnah ya yang didirikan oleh Yail Mustafa Yaakob dan juga paham sekali terkait dengan sejarah karena mengambil ilmu sejarah di Adab di UIN Jakarta. Tentunya ada beberapa hal apa saja yang Mas Iqbal dapatkan dari bukunya Yail Mustafa Yaakob. Pesan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh beliau kepada kita? Baik Ustadz. Ketika awal semester saya masuk Darussunnah, saya memang kulturnya itu pondok pesantren NU sebelum masuk Darussunnah. Kemudian ketika masuk semester 1, saya langsung membaca buku ini dan saya sangat tertarik gitu. Dimana memang ketika di masyarakat antara NU dan Wahabi itu seperti minyak dan air. Tetapi ketika masuk Darussunnah, saya menemukan sebuah telaga sebuah telaga keilmuan yang memang menyirami masyarakat itu dengan air-air penyejuk gitu, dengan air-air penyejuk, yaitu lewat karya-karya Pak Yai Ali Mustafa Yaakob. Salah satunya buku Titik Temu Wahabi NU ini. Di sini saya melihat walaupun memang ketika kita berhadapan dengan masyarakat antara Wahabi dan NU ini seperti minyak dan air, tetapi Yai Ali Mustafa Yaakob satu sisi sebagai kiai, satu sisi sebagai akademisi, beliau dengan sekemampuannya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasannya walaupun secara organisasi, secara ajaran itu antara NU dan Wahabi itu berbeda, tetapi ada poin-poin yang memang bisa disamakan gitu. Tujuannya itu bukan untuk menyamakan NU dan Wahabi itu sendiri, karena memang sejatinya mereka berbeda, tetapi poinnya itu adalah bagaimana caranya kita menghidupkan toleransi serta bisa saling menghargai satu sama lainnya. Ini poin pertama ya, dalam artian sebenarnya Yail Mustafa Yaakob juga mengakui bahwa antara NU dan Wahabi memang sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Tapi di balik perbedaan itu bukan berarti tidak ada kesamaan, tidak ada titik temu, sehingga suatu kerugian ketika kita hanya fokus pada titik-titik beda aja. Bahkan kalau kita fokus terus titik beda kemudian berujung pada konflik, itu yang rugi kan juga kita sendiri sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Baik NU dan Wahabi kan sama-sama umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita hanya fokus pada titik beda tentunya ada kerugian. Dan perbedaan itu sebenarnya ada dan kita akui ya. Tapi Yail Mustafa Yaakob ingin menawarkan ada titik temunya, titik samanya gitu ya. Itu poin-poin pertama yang ingin beliau sampaikan, atau itu yang Mas Iqbal dapatkan dari buku ini ya. Meskipun kultur Mas Iqbal tadi diterangkan di awal NU gitu. Tapi ketika membaca ini, oh ternyata ada titik temu juga antara NU sama Wahabi. Oke, itu satu poin. Poin berikutnya apa Mas Iqbal? Kemudian yang Mas Iqbal dapatkan. Yang poin yang saya dapatkan itu saya melihat sosok Kiai Ali Mustafa Yaakob ini ingin mengajak khususnya kepada mereka yang memang sebagai kiai ataupun akademisi yang memang memiliki latar belakang baik di NU atau Wahabi itu untuk mengedepankan persatuan tanpa saling mencaci maki. Jadi kan yang saya rasakan gitu, para kiai ataupun para akademisi yang memang fanatik gitu, yang memang fanatik itu justru menghadirkan satu perpecahan umat dengan mencaci satu sama lainnya gitu. Nah, di sini saya melihat Pak Yai itu ingin menunjukkan bahwasannya
ingin mengajak gitu para pemuka agama itu untuk mengedepankan bagaimana cara mempersatukan umat, tidak menambah api perpecahan Oke, gitu. oke. Itu poin kedua Yang ya, kedua. dalam artian sebagai tadi kiai atau ulama tadi memang harus kita koiti ya, ada batasannya bahwa tidak semua kiai akademisi seperti itu, tapi kiai dan akademisi yang mungkin bahasanya masih seperti fanatik ya, sehingga fanatik di satu kubu dan kubu yang lain, sehingga melihat yang lain itu cenderung berbeda, cenderung musuh karena berbeda amaliyahnya, sehingga berujung pada penyesatan tadi. Itu baik di mungkin mohon maaf ya di kubu Wahabi atau di saudara-saudara kita yang ada di Salafi itu mungkin sering menyerang amaliyah NU, misalnya tahlilan, yasinan, ziarah, itu hal-hal yang katanya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu salah satu contoh kecil ya, salah satu kecil. Padahal kalau kita telisik kan sebagaimana ditunjukkan Yayi Mustafa Yaakob, ada perbedaan di sana gitu, ada perbedaan sehingga kita menghormati perbedaan itu ya. Karena masing-masing punya argumentasi yang kuat. NU juga punya argumentasi, yang suka tahlilan, suka yasinan, suka ziarah, itu juga punya dasar. Begitu juga Wahabi ya, juga punya dasar sebenarnya untuk menolak itu. Tapi yang ingin disampaikan oleh beliau adalah jangan sampai perbedaan pemahaman ini kemudian berujung pada saling menjelek-jelekan, saling menyesatkan, bahkan saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan. Itu poin-poin keduanya ya yang Mas Iqbal rasakan dari kehadiran buku ini, mengajak khususnya agamawan, karena kan secara kajian-kajian ilmu sosiologis itu memang masyarakat akan bisa bersatu kalau elitnya itu memberi teladan terlebih dahulu. Jangan sampai elit itu malah memberikan contoh yang seakan-akan dua kubu ini nggak bisa disatukan sehingga masyarakat nggak bisa harmonis. Itu poin pentingnya ya Mas Iqbal. Oke, mungkin poin terakhir yang ketiga apa yang Mas Iqbal dapatkan dari buku yang sebenarnya nggak tebal ya, bukunya nggak tebal, cukup sederhana, bahasanya juga cukup mudah, tapi sangat gagasannya perlu kita diskusikan terus menerus. Kira poin ketiga apa yang Mas Poin Iqbal ketiga dapatkan? yang saya tangkap itu Pak Yai ini ingin mengajak masyarakat yang memang itu kurang menerima informasi yang benar gitu. Okay. Karena kebanyakan kan masyarakat itu yang awam khususnya belum mendapatkan referensi yang memang bisa memadukan keduanya gitu. Okay. Nah, makanya Pak Yai menghadirkan buku ini biar masyarakat bisa menilai baik NU atau Wahabi itu secara objektif dalam satu buku khusus gitu. Oke. Dan itu dinilai ya sisi selama ini kalau ada sesuatu yang kurang harmonis di antara keduanya itu karena misinformasi ya, atau informasi yang belum mendalam, atau mungkin karena belum kenal maka nggak sayang ya, karena belum kenal terlalu mendalam akhirnya kecurigaan lebih muncul ya, baik yang NU yang kadang menstigma negatif Wahabi ya, begitu juga Wahabi yang menstigma negatif NU ya, padahal kedua-duanya sebenarnya kalau mau mengenal lebih dalam itu akan ada pemahaman-pemahaman yang berbeda ya, yang tidak dalam artian cepat untuk menilai salah satu pihak itu yang tidak tepat istidlalnya, tidak tepat memahami Quran hadisnya, padahal masing-masing punya metodologi masing-masing, punya manhajnya sendiri ya. Nah, cuma karena misinformasi sama kurang membaca yang lebih detail akhirnya salah paham itu terjadi ya. Meskipun harus kita akui bahwa dulu memang ya dalam tataran sejarah itu memang ada perbedaan. NU didirikan itu kan Komite Hijaz itu salah satunya memang ya dulu ada dinamika politik ya di Timur Tengah, kemudian Wahabi muncul sebagai sebuah kekuatan, kemudian NU ataupun Komite Hijaz itu punya kepentingan untuk memastikan bahwa amaliyah yang selama ini sudah ada di Nusantara itu bisa eksis gitu ya. Memang itu tidak bisa kita pungkiri, atau beberapa referensi yang lain yang kesannya memang fokus di perbedaan atau di konflik di antara NU dan juga Nahdliyin itu memang tidak kita pungkiri itu ada. Tapi poinnya adalah itu sebagai sebuah fakta sejarah yang harus kita terima dan kita jadikan hikmah kenapa dulu NU sama Wahabi itu memang satu hal itu ada konfliknya, tapi tentunya tidak bijak ya kalau konflik itu senantiasa kita rawat dan kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga supaya hal itu tidak terjadi kita harus mencoba untuk membuka diri, saling mengenal, kemudian nanti bisa saling belajar. Toh itu hakikat dari salah satu ayat Al-Quran juga menyatakan itu kan, perbedaan itu ada ta'arufu ya, bagian itu sebenarnya ya yang ingin ditunjukkan oleh Yayi Mustafa Yaakob, sehingga mengenal lebih dalam, lebih objektif ya bagaimana Wahabi
Dan begitu juga sebaliknya saudara-saudara kita yang ada di Wahabi itu juga mau mengenal bagaimana sebenarnya NU itu ber-NU dan NU itu berislam gitu ya. Kenapa tahlilan itu muncul, apa yang dibaca, kemudian isinya apa, esensi dari tahlilan itu apa. Itu kan sebenarnya juga perlu diketahui ya supaya mereka tidak buru-buru menilai bahwa itu sesat gitu. Padahal isinya kan ya zikir, baca Al-Qur'an, itu kan anjuran Rasulullah. Cuma momentum sama kemasannya mungkin yang berbeda. Sehingga kalau orang Wahabi sesekali mau ikut tahlilan, yasinan gitu mungkin lebih baik gitu ya, lebih baik untuk lebih mengenal lebih dekat. Oh, ternyata di dalamnya itu enggak ada hal-hal yang sifatnya mungkar gitu. Di dalamnya isinya ya baik-baik, zikir, tahlil, doa, memintakan ampunan, terus nanti di akhir itu ada sedekah ya, memberi hidangan, berbagi. Itu kan kami kira sangat positif. Di masyarakat kami kira di Indonesia sudah punya pengalaman itu salah satu untuk merekatkan masyarakat itu. Oke, itu satu Mas ya, satu poin terkait dengan Mas Iqbal selaku pembaca buku ini mendapatkan tiga pesan ya yang ditangkap dari Yali Mustafa Yakob.